Selamat hari Minggu dan selamat beribadah jemaat yang terkasih POK PKPR. Segenap pengurus dan majelis mengucapkan selamat beribadah pada minggu hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai di dalam kita beribadah pada minggu ini. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama kita teguhkan ibadah kita dengan votum dan salam rasuli. Demikianlah masing-masing berkata di dalam hatinya seraya mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kekasih Tuhan, dalam kebersamaan kita saat ini di hadapan hadirat Tuhan, kita sekalian pasti merasakan apa yang menjadi teguran Tuhan dalam hidup kita.
Melalui lagu yang telah kita nyanyikan, ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Tuhan membimbing hati kita untuk melihat kehidupan kita yang lalu. Sungguhkah hidup kita telah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan baik dan benar? Kalau kita mengaku, maka kita tahu bahwa kita seringkali melakukan banyak kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita dengan rendah hati memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam tuntunan Rohul Kudus-Mu, hati kami diingatkan betapa kami penuh dengan keterbatasan dalam melakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Ada banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan, baik terhadap Engkau maupun dalam hubungan kami dengan sesama. Ya Tuhan, kami mengakui dengan perkataan kami seringkali sadar ataupun tidak menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah perkataan kami yang kasar, yang sembrono, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyinggung perasaan orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila dengan mulut kami ini kami membicarakan orang dan bergosip. Ya Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa melalui pikiran kami pun kami telah berdosa terhadap Tuhan dengan menyimpan pikiran yang salah, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang kotor. Ya Tuhan, ampunilah kami jika dengan hati kami menyimpan amarah, dendam terhadap sesama kami. Ya Tuhan, kuduskanlah kami agar kami sungguh-sungguh layak di hadapan hadirat-Mu. Jika dengan perbuatan kami menjadi batu sandungan terhadap sesama kami, pun kami mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, sucikan, kuduskanlah kami, agar sungguh-sungguh kami layak untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, doa permohonan kami, doa pengakuan akan kesalahan dan dosa kami dan keterbatasan kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami mengakui dan menaikkan segala doa kami ini. Amin. Meski tak layak
Saudara-saudara, kepada sekalian kita yang datang dengan penyesalan hati, mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, maka diberitakan anugerah pengampunan yang terambil dari Yeskiel 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam bacaan dan berita firman Tuhan. Kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami memohon curahan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami, mengerti akan apa yang kami baca dan renungkan saat ini melalui bacaan Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan ayat 25 sampai dengan 30. Firman-Mu kiranya menguatkan kami, menghibur dan menopang kami untuk kami dituntun pada jalan-Mu, jalan kebenaran-Mu, jalan kebaikan-Mu, sehingga hidup kami boleh berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Matius pasal ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat 19 dan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Ayat 16 sampai dengan ayat 19 masuk dalam perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan ayat 25 sampai dengan 30 masuk dalam judul Ajakan Juru Selamat. Demikian pembacaan Alkitab. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan.
Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita sekalian yang masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, menghayati, dan yang lebih berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam hidup sesehari. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi kita percaya bahwa Roh mempersatukan kita untuk bersama saat ini dalam ibadah. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara kekasih Tuhan, peperangan yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah peperangan antara melawan keinginan daging dan keinginan roh. Seperti diungkapkan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 26. Pada satu sisi Rasul Paulus ingin melakukan yang baik, tetapi yang sering kali diperbuat adalah yang jahat, yang dibenci. Hal ini menyebabkan Rasul Paulus seperti frustasi. Kalau kita membaca Roma 7 ayat 24. Oleh karena itu saudara, Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Saudara, selain Rasul Paulus, tokoh lain yang bergumul berat dengan persoalan peperangan melawan daging adalah seorang tokoh reformator, yaitu Martin Luther. Martin Luther yang sangat takut kepada kematian kekal, kepada hukuman Tuhan. Karena itu selama menjadi rahib, ia berjuang keras, terus menerus untuk hidup suci dan memenuhi kaulnya. Dan tidak jarang saudara, ia berpuasa sampai pingsan supaya hatinya menjadi tenang. Tetapi saudara, sekalipun itu dilakukan, ia ingin supaya ia tidak gelisah, ia tidak merasa bersalah. Tetapi ternyata apa yang dilakukannya tidak membuatnya tenang, tidak membuatnya tidak merasa bersalah. Dia tetap gelisah. Kegelisahan dan ketakutan terhadap hukuman Tuhan selalu menghantui Martin Luther. Ketakutan ini baru hilang setelah dia membaca dan mengerti Roma 1 ayat 16 dan 17 yang kemudian dijadikan intisari teologinya, sola fide dan sola gratia.
hanya iman, hanya anugerah yang menyelamatkan. Bukan usaha dan perjuangan manusia, termasuk perjuangan melawan dosa. Oleh karena itu saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Seperti yang menjadi tema renungan kita saat ini. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Saudara, bacaan Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19 dan 25 sampai dengan 30 adalah bacaan yang terdiri dari 2 perikop. Kalau kita membaca ayat 11 sampai dengan 16, maka ia berada dalam perikop mengenai Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dalam perikop ini dikisahkan pandangan Tuhan Yesus tentang Yohanes, di mana di mata Tuhan Yesus, Yohanes sebagai seorang perintisnya adalah orang yang besar. Bahkan orang yang terbesar dari semua orang yang pernah dilahirkan perempuan-perempuan sebelumnya. Namun kalau kita teliti dan deteksi ayat 16 sampai dengan 19 ini saudara, yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kecaman. Kecaman terhadap orang Yahudi yang menolak Yohanes dan sekaligus menolak diri Tuhan Yesus. Pada ayat 16 sampai dengan 19 ini juga saudara bisa dikatakan merupakan gambaran dari orang atau sekelompok orang yang mengalami kesulitan memahami orang lain. Kalau dalam bahasa modernnya disebut dengan communication gap. Jadi ada apa saudara? Ada tembok, ada gap. Gap inilah yang menyebabkan misalnya kalau dalam keluarga, orang tua, ayah dan ibu sulit mengerti bahasa anak-anak remaja, bahasa anak-anak yang sedang beranjak dewasa. Dan sebaliknya, anak-anak sulit mengerti kemauan, keinginan, bahasa orang tua. Itu terjadi gap. Itu dalam keluarga. Kalau dalam masyarakat, gap ini menyebabkan munculnya kesulitan untuk mengerti bahasa kelompok lain. Baik yang diungkapkan secara verbal, atau non-verbal, atau secara gestur. Orang gak mengerti. Sulit mengerti, sulit memahami orang lain. Dan dalam perikop ini saudara, Tuhan Yesus memakai metafora sekelompok anak dan teman-temannya untuk menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat pada waktu itu. Sekelompok anak-anak dengan sengaja ingin berdialog dengan sekelompok anak-anak lain. Pertama-tama mereka meniup seruling dan mengharapkan teman-temannya menari. Tetapi apa? Tetapi tidak terjadi, teman-temannya nggak nari, nggak nyambung gitu, nggak nyampe. Dan kemudian mereka menyanyikan kidung duka dan mengharap teman-temannya menangis, tapi itu pun tidak. Mereka nyanyi kidung duka, kidung kesedihan, mereka bukannya menangis. Jadi harapan dan kenyataan sangat berbeda. Karena apa? Karena ada gap, karena ada hambatan komunikasi, sehingga tidak bisa matching gitu. Nah, perumpamaan ini kemudian secara eksplisit digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan sikap kebanyakan orang-orang Yahudi yang pada saat itu disebut sebagai angkatan ini. Simbol penolakan mereka terhadap Yohanes Pembaptis dan kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka mencap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan. Karena apa saudara? Karena gaya hidup Yohanes Pembaptis yang asketis. Yohanes Pembaptis itu hidup seperti pertapa. Ia hidup dan berkarya di padang gurun. Dan pakaiannya terbuat dari bulu onta dan memakai apa? Ikat pinggang kulit. Makanannya lebih aneh lagi. Makanannya belalang dan madu hutan.
Betul, memang saudara, ada orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka menerimanya. Mereka datang dari sekitar Yordan, dari Yerusalem, dari seluruh Yudea. Tetapi mereka mengerti, mereka bisa memahami Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika Yohanes menyerukan pertobatan, mereka mau. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, mereka mau. Dan mereka mau dibaptis. Itu bagi mereka yang menerima. Kecaman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dalam nats ini adalah kecaman terhadap orang yang menolak Yohanes Pembaptis. Karena apa? Gaya hidup yang asketis itu. Yang dirasa aneh. Makanannya madu dan belalang. Tinggalnya di padang gurun. Tapi sebenarnya saudara, hidup Yohanes Pembaptis yang dirasa asketis dan mungkin wajar aja kalau dianggap mereka menolak. Tapi Yesus yang hidupnya biasa-biasa saja juga pun ditolak. Gaya hidup yang biasa-biasa saja Yesus itu yang bergaul dengan dan mau makan bersama-sama dengan orang lain, bahkan orang berdosa dan pemungut cukai juga ditolak. Bahkan Yesus dituduh sebagai pelahap dan peminum dan sebagai sahabat orang berdosa. Penolakan terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus terjadi karena mereka tidak dapat mengerti. Mereka tidak mau mengerti siapa Yohanes Pembaptis dan siapa Yesus itu. Padahal bagi Yesus, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang besar. Bahkan kalau bagi orang Yahudi, Elia itu, Nabi Elia adalah nabi yang besar, nabi yang diagung-agungkan. Maka Yesus menyamakan, mengangkat Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang datang lagi. Dan seorang pendahulu Yesus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Sedang Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan manusia dari dosa. Pertanyaannya, mengapa mereka menolak? Mengapa orang yang disebut angkatan ini oleh Yesus itu gagal memahami Yohanes dan Yesus? Sebab utamanya adalah karena mereka bergeming dengan konsep mesianis yang lama. Mereka tetap memegang prinsip lama, ajaran yang mereka terima secara turun menurun, tradisi. Nah, seringkali kita pun sulit untuk menerima ajaran Tuhan ketika berhadapan dengan tradisi. Kita sulit untuk menerima ajaran-ajaran Yesus jika diperhadapkan dengan adat, budaya. Itu yang terjadi, saudara. Mereka bergeming terhadap konsep mesianis yang sudah mentradisi, yang menggambarkan mesianis seperti Raja Daud yang akan berperang membebaskan mereka dari penjajahan asing. Itu persoalannya. Mereka tidak mau menerima bahwa Mesias yang datang itu adalah orang sederhana yang mau hidup bersama dengan atau makan bersama dengan orang berdosa. Mereka tidak mau. Mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang itu adalah seorang raja yang membawa apa? Yang membawa pedang. Mereka bersikuku dengan paham lama mengenai kebenarannya mereka sendiri. Mereka telah menjadi kelompok konservatif, keras kepala, yang merasa tidak memerlukan pemahaman baru ataupun pembaharuan paham. Mereka tidak bersedia dituntun Tuhan dalam hidupnya. Yesus tidak mau berdebat dengan mereka. Karena bagi Yesus, kebenaran dan hikmat Allah akan dinyatakan dalam perbuatan dan pengajarannya.
Dan bagi mereka yang mau menerimanya, maka mereka akan menemukan Allah dan mendapatkan jalan hidup yang membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Pada ayat 25 sampai dengan 30 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Ajakan Juru Selamat. Dalam ayat 25 sampai dengan 27 ini Yesus mengungkapkan pengalamannya selama ini. Mereka yang terdidik secara intelektual dan memahami kitab-kitab suci kebanyakan menolaknya. Mereka yang dipandang bijak dan disebut kaum cerdik pandai justru tidak dapat memahami ajaran dan ajakannya. Tampaknya intelektualitas tidak berbanding lurus dengan pemahaman mengenai ajaran Yesus. Tetapi hati manusia adalah kunci untuk percaya dan menerimanya. Karena itu, justru mereka yang rendah hati, justru mereka yang disebut orang kecil, mereka yang jauh dari gelar-gelar akademik adalah mereka yang paling terbuka bagi pemahaman baru tentang kebenaran dan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Oleh Tuhan Yesus hal ini disebut sebagai yang berkenan kepada Bapa. Dan untuk itu ia mengucap syukur. Orang yang berkenan kepada Bapa adalah orang yang tidak mengandalkan intelektualnya. Orang yang berkenan kepada Bapa adalah orang yang tidak mengandalkan perasaannya. Tetapi orang yang berkenan kepada Bapa adalah orang yang mengandalkan iman. Hatinya menerima Kristus. Karena iman tidak selalu sejalan dengan intelektual. Ayat 27 mengungkapkan klaim Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai anak Allah. Ia mengatakan apa saudara? Tidak seorang pun dalam pencariannya akan Tuhan dapat mengenal Allah Bapa. Yang dapat membawa seseorang kepada pengenalan yang benar akan Allah hanya anak, yaitu Kristus Yesus. Hanya anak yang mengenal Bapa secara sempurna. Dan kepada orang yang berkenan kepadanya, Tuhan menyatakan siapa Bapa. Oleh karena itu saudara, sekali lagi izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Dan pada ayat 28, yang merupakan undangan Tuhan Yesus kepada mereka yang merasa letih dan lesu dan menanggung beban berat dalam hidupnya. Terutama mereka yang rindu berat untuk menemukan Tuhan dan kehendak-Nya, serta rindu untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Nya. Mereka yang merasa tertekan oleh tuntutan agama yang mereka anut dan menghayati kehidupan beragama sebagai kewajiban belaka, sehingga tidak menemukan damai sejahtera dan sukacita di dalamnya, diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Yesus, keselamatan adalah anugerah dan hidup baik adalah pengucapan syukur. Dalam Yesus, Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin orang percaya kepada kebenaran dan hidup yang membebaskan. Kuk yang dipasangkan olehnya pas di leher dan terasa menyenangkan. Penyerahan dirinya akan menjadi kebahagiaan abadi bagi orang percaya. Oleh karena itu, sekali lagi izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini bertepatan 5 minggu setelah hari Pentakosta, kita dilawat firman Tuhan agar mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi hari-hari hidup kita yang sangat berjalan cepat ini. Hidup atau waktu itu tidak akan pernah kembali.
waktu dalam hal kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jangan pernah menunda waktu, karena tanpa kita sadari, kesempatan hidup kita terbatas. Oleh karena itu, Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari sekali lagi kita izinkan Tuhan untuk senantiasa menuntun hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Dia, bukan dengan mengandalkan pikiran, bukan dengan mengandalkan intelektual, tapi andalkanlah Tuhan dalam setiap sisi hidup. Karena ketika tuntunan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu akan senantiasa hadir dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 mendatang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menjadikan perjamuan kudus tetap bermakna bagi kehidupan iman kita, kita dipanggil untuk selalu bersedia menguji diri sebelum kita menyambut dan ikut serta di dalamnya. Panggilan itu kita dengar melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29 yang mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Dalam perjamuan kudus, Kristus mengingatkan kita kepada anugerah pengorbanannya bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kristus juga mengingatkan kita kepada beberapa panggilannya atas kita dan hidup kita. Yang pertama adalah panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kedua adalah panggilan untuk hidup dalam persekutuan orang percaya. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk menjadi saksinya demi keselamatan dunia. Saudara-saudara, marilah kita renungkan ini. Yang pertama, apakah kita masih mengasihi Kristus lebih dari siapapun dan apapun di dalam hidup kita?
Apakah kita masih memelihara persekutuan pribadi dengan Kristus dengan menyediakan waktu kita secara tetap dan rutin untuk berdoa dan membaca firman-Nya setiap hari? Yang ketiga, apakah kita telah hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun seorang terhadap yang lain? 4. Apakah kita telah menjadi saksi Kristus yang telah terlebih dahulu menyaksikan hidup yang melayani dan bukan dilayani? Bahkan hidup yang mengorbankan nyawanya bagi kita dan dunia ini. 5. Apakah hidup kita telah menjadi sesama dan saudara bagi sanak keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita, orang sekitar kita, khususnya yang papa, yang hina, yang terlunta dan menderita? Dan yang terakhir, yang keenam, apakah kita telah berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dengan menyuarakan dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran bagi semua orang yang membutuhkan? Saudara-saudara, jika kita dengan sungguh-sungguh menjawab setiap pertanyaan itu di dalam doa, kita akan sadar bahwa perjamuan kudus sesungguhnya adalah satu anugerah dan satu panggilan. Satu anugerah karena kita adalah orang-orang berdosa yang tidak pernah sepenuhnya hidup berkenan kepada Kristus. Dan sekaligus satu panggilan supaya kita mau hidup baru dengan meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepadanya. Dengan menerima anugerahnya dan memenuhi panggilannya itu, kita menjadikan perjamuan kudus bermakna dan tidak sia-sia dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam penyiapan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli 2020 mendatang. Mari kita berdoa. Sekaligus kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau telah menolong kami mengartikan firman-Mu sehingga bermakna bagi hidup kami. Engkau mengingatkan kepada kami akan panggilan-Mu ya Tuhan, untuk kami membuka hati dan pikiran kami dan mengizinkan Engkau ya Tuhan menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh bermakna bagi orang lain. Ya Tuhan, tolong kami ketika intelektual kami bekerja, ketika intelektual kami berbicara, biarlah itu tidak menjadi dominan dan mengalahkan iman. Tapi lebih daripada itu Tuhan, biarlah iman kami di atas segala-galanya. Iman kami yang menuntun pada kehidupan kami yang terarah, seturut dengan kehendak-Mu. Iman kami yang mengizinkan Engkau ya Tuhan untuk menuntun hidup kami dengan sepenuhnya. Sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang menghasilkan damai sejahtera dan bukan kegelisahan. Iman kami yang memantapkan kami untuk meyakini bahwa kehidupan kekal itu telah kami miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah dengan iman percaya kami juga ya Tuhan, kami boleh memasuki dan mengambil bagian
dalam meja perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli mendatang. Karena dengan iman kami boleh melaksanakan setiap perintah Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh Tuhan layakkan untuk masuk bersama duduk di meja perjamuan. Ajar dan tuntun kami senantiasa ya Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti yang Engkau sabdakan. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan kami tetap berdoa untuk situasi dan kondisi yang belum normal di bangsa dan negara kami. Di new normal saat ini ya Tuhan, virus yang masih melanda negara kami, yang tidak terlihat tetapi berdampak negatif, yang tidak terlihat tetapi membuat banyak orang gelisah dan takut, sehingga Tuhan ada banyak kendala dalam melakukan aktivitas keseharian. Olehnya ya Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, angkatlah segala virus yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di Indonesia. Angkatlah ya Tuhan dan bebaskanlah negeri kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga para dokter yang sampai saat ini bekerja keras untuk membantu para pasien dalam meningkatkan antibodi sehingga mereka harus sembuh. Mereka sembuh, Tuhan. Mereka boleh dapat menikmati kehidupan yang normal kembali. Berikanlah para dokter hikmat-Mu, kekuatan, kesabaran, ketabahan, juga keluarga mereka. Demikian seluruh tenaga medis, bahkan semua orang yang bekerja di rumah sakit, sampai petugas cleaning service, bahkan mereka yang harus mengantar jenazah ke pekuburan. Tuhan, berikanlah mereka perlindungan-Mu. Dijauhkanlah mereka dari serangan COVID-19. Sehingga Tuhan, dalam melaksanakan tugas mereka, keluarga mereka boleh tetap mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami dalam menangani semua persoalan ini. Tuhan, tolong agar pemerintah kami dapat mengentaskannya. Baik persoalan ini maupun persoalan perekonomian atau persoalan-persoalan lain yang ada di bangsa ini. Bahkan bencana-bencana lain yang timbul di bangsa ini. Tuhan, tolonglah dengan hikmat-Mu pemerintah kami dapat menyelesaikannya. Pembangunan yang saat ini mungkin sedikit terhambat oleh karena COVID, bahkan dana pun harus tergeser atau diakomodasikan untuk hal penanganan COVID. Tuhan kiranya menolong agar pemerintah kami dengan hikmat-Mu dapat mengatur semuanya dengan baik, sehingga perekonomian negara kami tidak goncang. Tolong ya Bapa, bantulah pemerintah kami dengan hikmat-Mu, dan biarlah kami juga masyarakat, seluruh elemen masyarakat boleh mengambil bagian dalam penanganan COVID ini dengan cara hidup yang baik, yang menuruti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang rindu untuk kembali beribadah bersama di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah gedung ibadah-Mu, gedung gereja-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menjawab dengan waktu yang Tuhan tetapkan.
Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik, khususnya bagi gereja Pok Rempoa ini. Biarlah Tuhan menetapkan waktu yang baik bagi kami untuk kembali beribadah. Para majelis yang dalam kesepakatan untuk mengambil langkah kebijakan pada tanggal 19 Juli mendatang, kami akan bersama beribadah. Biarlah itu boleh Tuhan campur tangan dan memberkati, dan boleh terlaksana dengan berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kerja keras majelis selama ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur bahwa jemaat Tuhan telah Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Beban-beban yang saat ini mereka pikul ya Tuhan, apapun persoalannya, biarlah Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Sehingga kami pun boleh merasakan pimpinan campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami panjatkan demi Kristus penebus Tuhan dan juru syafaat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bersama dengan umat di segala abad dan tempat kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan ucapan syukur kita dengan panduan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang beri minum, ia sendiri akan diberi minum. Hari
Mari kita menaikkan syukur kita, menaikkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kembali kami datang dalam syukur kami kepadamu saat ini. Dan Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan ini berkenan kepada Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan jauh dari apa yang Engkau berikan kepada kami, dari apa yang telah kami terima daripadamu. Ya Tuhan, kami percaya sekecil apapun persembahan kami, Engkau melihat hati kami, hati dan iman kami kepadamu. Kami tahu bahwa ketika kami beriman, kami akan memberi lebih daripada yang kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakanlah persembahan kami, dan Tuhan berkatilah persembahan ini supaya boleh menjadi alat di tengah-tengah dunia melalui PAUK Gereja Rempoa ini. Engkau berkati para majelis dalam pengelolaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan, tuntunan tangan Tuhan agar kita tidak tersesat melalui puji-pujian yang nanti kita akan sama naikkan. Tuhan, pimpin anakmu agar tidak tersesat. Biarlah kita mengakhiri ibadah ini dalam tuntunan tangan Tuhan, pimpinan tangan Tuhan, sehingga jalan kita menuju pada jalan kebenaran yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita kembali dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Dimanapun kita berada, lakukanlah firman yang telah saudara dengar. Jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan intelektual, jangan mengandalkan kekayaan, atau apapun yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan, andalkanlah Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan dan izinkanlah Tuhan untuk menuntun hidup kita. Arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.